Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini kita masuk lagi ke pembelajaran sejarah minat. Kita akan masuk ke materi di bab kedua, yaitu mengenai sejarah sebagai peristiwa, kisah, ilmu, dan seni. Kita akan membahas apa itu sejarah sebagai peristiwa, apa itu sejarah sebagai kisah, apa itu sejarah sebagai ilmu, dan bahkan ada yang mengatakan sejarah itu sebagai seni. Apa maksudnya? Mari kita mulai. Yang pertama, sejarah sebagai peristiwa. Sejarah sebagai peristiwa merupakan peristiwa pada masa lampau manusia yang benar-benar terjadi atau histori realita. Jadi apa sih sejarah sebagai peristiwa? Ya, peristiwa yang terjadi pada masa lampau dalam kehidupan umat manusia. Sehingga sejarah sebagai peristiwa itu hanya terjadi satu kali atau istilahnya unik. Hanya terjadi satu kali saja, yaitu pada saat kejadiannya berlangsung, sehingga tidak mungkin terjadi pada masa-masa selanjutnya. Jadi sejarah sebagai peristiwa itu apa? Sejarah sebagai peristiwa itu peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau umat manusia. Kalau ibu tanyakan, kita sebagai manusia zaman sekarang, kita apakah bisa menyaksikan sejarah sebagai peristiwa atau tidak? Jawabannya tidak, karena kita tidak hidup pada zaman dulu. Peristiwa proklamasi kemerdekaan 45 itu terjadi tahun 45, kita belum lahir. Makanya kita itu tidak bisa menyaksikan sejarah sebagai peristiwa secara langsung, karena peristiwanya sudah terjadi pada masa lampau. Setiap peristiwa yang terjadi akan berbeda dengan peristiwa sebelumnya. Kalaupun peristiwanya sejenis, tetapi pasti waktu dan tempatnya serta pelakunya itu berbeda. Bahkan banyak yang mengatakan, wah ini sejarah berulang nih. Padahal sebetulnya yang berulang itu bukan peristiwanya, tetapi gejalanya yang berulang. Contohnya seperti ini. Pada masa akhir pemerintahan Soekarno, waktu itu banyak sekali demonstrasi dari masyarakat, sehingga akhirnya Soekarno harus lengser dari jabatannya sebagai presiden dan digantikan oleh siapa? Yaitu Presiden Soeharto. Dan ternyata pada masa akhir pemerintahan Soeharto pun ujung pemerintahannya itu dipenuhi oleh demonstrasi dari mahasiswa dan masyarakat Indonesia yang mengharuskan Presiden Soeharto lengser pula dari jabatannya sebagai presiden. Sekilas peristiwanya mirip. Wah, ini sejarah berulang. Padahal yang berulang itu bukan peristiwanya, tetapi gejalanya atau fenomenanya. Karena kita lihat tokohnya beda. Waktu dulu tokohnya Soekarno, sekarang Soeharto. Waktu itu tahunnya beda, sekarang waktu Soeharto tahunnya 98. Tempatnya juga berbeda. Makanya tidak akan pernah ada peristiwa sejarah yang berulang, tetapi mungkin hanya fenomena atau gejalanya yang berulang. Jadi, sejarah sebagai peristiwa itu merupakan peristiwa sejarah sebagaimana terjadinya, yaitu peristiwa yang terjadi dan benar-benar terjadi pada masa lampau manusia. Tidak semua peristiwa di masa lalu dianggap sejarah. Suatu peristiwa dianggap sebagai peristiwa sejarah jika memenuhi 3 syarat atau ciri utama, yaitu yang pertama penting. Peristiwa sejarah itu dianggap peristiwa itu dianggap sebagai peristiwa sejarah itu harus penting. Penting itu artinya apa? Berpengaruh atau bermanfaat bagi banyak orang. Contohnya gini, Bu, menurut saya tanggal kelahiran saya itu sangat penting bagi saya. Iya betul, mungkin itu sejarah bagi kamu, tetapi bukan untuk orang lain. Makanya peristiwa kelahiran kamu itu tidak dibahas di buku-buku gitu. Jadi peristiwa sejarah itu harus penting, peristiwanya itu harus bermanfaat atau penting bagi banyak orang, bukan hanya untuk individu, perorangan. Yang kedua, peristiwa sejarah itu unik, yaitu hanya terjadi satu kali. Tidak ada peristiwa sejarah yang berulang, tapi hanya fenomenanya yang mungkin berulang, seperti ibu contohkan tadi. Yang ketiga, peristiwa sejarah itu abadi sifatnya, yaitu tidak bisa diubah-ubah, tidak bisa berubah-ubah. Kita, meskipun kita pengen peristiwa zaman dulu tuh ujung-ujungnya kita banyak menang dari Belanda, misalnya pada saat perang, tetapi kenyataannya kan kita tidak bisa merubah peristiwa zaman dulu. Makanya peristiwa sejarah itu sifatnya abadi.
tidak bisa berubah-ubah dan dikenang sepanjang masa. Itu yang dimaksud dengan sejarah sebagai peristiwa, yaitu peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau umat manusia. Dan kita saat ini tidak bisa menyaksikan sejarah sebagai peristiwa secara langsung, karena peristiwanya telah terjadi. Beda cerita, misalnya gini. Kita sebagai manusia zaman sekarang itu nggak bisa melihat peristiwa proklamasi 45 sebagai peristiwanya secara langsung, karena terjadi tahun 45 dan kita belum lahir. Tetapi beda cerita dengan Insinyur Soekarno. Soekarno itu menyaksikan sejarah sebagai peristiwa secara langsung karena dia sebagai tokoh utama di dalamnya. Jadi Soekarno menyaksikan sejarah sebagai peristiwa. Tetapi kalau kita itu tidak bisa menyaksikan karena kita tidak hidup pada zaman dulu. Begitu ya. Kita lanjut. Yang kedua, sejarah sebagai kisah. Apa sih bedanya? Tadi sejarah sebagai peristiwa, sejarah sebagai kisah. Kalau sejarah sebagai peristiwa itu peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau, sejarah sebagai kisah adalah history recite atau rekonstruksi peristiwa pada masa lampau oleh manusia masa kini melalui berbagai penafsiran. Atau sederhananya begini, sejarah sebagai kisah adalah peristiwa sejarah yang diceritakan atau dikisahkan kembali oleh seseorang, mau orang ataupun media lain berdasarkan fakta yang ada. Contohnya, ibu menjelaskan peristiwa sejarah, berarti ibu adalah sedang menjelaskan sejarah sebagai kisah. Atau misalnya kalian baca cerita sejarah dalam buku, berarti buku adalah salah satu yang mengungkapkan sejarah sebagai kisah. Majalah, koran, atau video, atau apapun yang memuat peristiwa sejarah berarti dia sedang menceritakan atau mengungkapkan sejarah sebagai kisah. Cerita sejarah atau peristiwa sejarah yang dikisahkan kembali. Makanya sejarah sebagai kisah itu sifatnya subjektif. Apa itu subjektif? Berdasarkan pandangan orang lain. Subjektivitasnya itu terletak pada bagaimana sejarah itu diceritakan oleh seseorang. Jadi gini, maksudnya tuh subjektivitasnya tuh kan seseorang yang menceritakan sejarah tuh kadang banyak orang yang lupanya. Ceritanya A sampai Z tapi dia hanya ingat A sampai F, sehingga ceritanya tidak utuh. Makanya sifatnya subjektif, tergantung siapa yang menceritakannya. Kalau yang menceritakannya dia seseorang yang ahli, ingatannya sangat kuat, makanya ceritanya bisa utuh. Tetapi kalau yang menceritakannya dia udah tua, udah banyak lupa, ceritanya bisa tidak utuh. Jadi subjektivitas tergantung siapa yang menceritakannya. Subjektivitasnya seseorang itu bisa disebabkan berbagai faktor. Di antaranya faktor kepentingan. Dia itu misalnya pro-nya, misalnya ini ya, ada kasus penculikan pahlawan. Dia pro ke penculiknya, makanya dia menceritakan peristiwanya itu mengagung-agungkan penculiknya. Ada yang pro ke yang diculiknya. Dia ceritanya itu sangat mengagung-agungkan yang diculik, sehingga fakta-faktanya tidak terungkap semuanya. Faktor kelompok sosial yang dimiliki oleh penutur sejarah atau yang menceritakan sejarah juga mempengaruhi cara penulisan sejarah. Jadi gitu ya, kalau sejarah sebagai peristiwa itu peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau dan kita tidak bisa menyaksikannya lagi. Kalau sejarah sebagai kisah itu peristiwa yang diceritakan lagi dan kita masih bisa sekali melihat sejarah sebagai kisah di mana-mana, baik melalui guru yang menceritakan, melalui buku atau apapun. Yang ketiga, sejarah sebagai ilmu. Sejarah sebagai ilmu adalah ilmu yang mempelajari peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Kenapa sejarah dikatakan ilmu? Balik lagi, karena sejarah itu memiliki ciri-ciri berikut. Yang pertama, empiris. Sejarah dikatakan sebagai ilmu karena sejarah itu berdasarkan pengamatan dan pengalaman manusia dan fakta-fakta yang ada. Jadi ceritanya itu bukan hayalan, tapi berdasarkan fakta. Yang kedua, sejarah sebagai ilmu itu memiliki objek. Objek sejarah itu adalah manusia. Yang ketiga, memiliki teori. Yang keempat, memiliki metode. Sejarah itu memiliki metode khusus tersendiri untuk mencari kebenarannya dalam peristiwa. Metode itu yaitu cara untuk meneliti peristiwa sejarah. Jadi kalau sejarah sebagai ilmu adalah ilmu yang mempelajari peristiwa penting dalam kehidupan manusia pada masa lampau. Yang keempat,
sejarah sebagai seni. Apa maksudnya? Kenapa sejarah dikatakan sebagai seni? Karena ternyata dalam sejarah sebagai seni, kita itu akan menyaksikan bagaimana seseorang sejarawan itu menuliskan kembali peristiwa. Dan penulis itu pasti menonjolkan unsur-unsur cerita di dalamnya, yaitu intuisi, imajinasi, emosi, dan gaya bahasa. Maksudnya gini, ketika kita menuliskan peristiwa sejarah, kita itu pasti menggunakan imajinasi seseorang dalam bagaimana menyusun peristiwa dari A sampai Z. Itu nggak mudah. Kita aja disuruh menulis biografi diri sendiri pasti mikir dulu gimana nih alur ceritanya, membayangkan terlebih dahulu bagaimana harus disusun ceritanya. Yang kedua, intuisi. Kita harus menggabungkan fakta yang satu dengan fakta yang lain, itu menggunakan keahlian tersendiri. Yang ketiga, emosi. Bagaimana caranya ketika seseorang membaca buku tersebut dapat membangkitkan emosi seseorang. Misalnya kita baca buku, kita sampai nangis, berarti buku tersebut bisa membangkitkan emosi kita. Itu yang dimaksud dengan sejarah sebagai seni. Kita baca tentang peristiwa penjajahan Belanda, kita jadi sebel ke Belanda, berarti buku sejarah membangkitkan emosi seseorang yang membacanya. Dan keempat, gaya bahasa. Gaya bahasa juga kita kan sejarawan harus milih tuh kata-katanya, kata-kata yang mana yang dapat dimengerti, kata-kata mana yang susah dimengerti. Makanya sejarah sebagai seni adalah penulisan sejarah menggunakan imajinasi, intuisi, emosi, dan gaya bahasa dalam merangkaikan fakta-fakta dalam sejarah. Sehingga banyak yang mengatakan sejarah itu adalah seni karena penulisannya itu tidak mudah, perlu imajinasi, intuisi, emosi, dan gaya bahasa.